Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali bertemu dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam kehidupan. Yang pertama sekali anak-anak, kita akan belajar tentang kisah Adam dan Hawa. Pada materi kita di bab 3, kita akan lihat anak-anak kisah Adam dan Hawa. Diawali dengan kisah yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 6. Setelah mereka berdua memakannya, maka terdengarlah Tuhan Allah berjalan mendekati mereka. Kedua manusia itu bersembunyi di antara pepohonan di taman itu. Lalu Tuhan Allah memanggil dan bertanya kepada manusia itu, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Anak-anak sekalian, mari perhatikan kira-kira seperti apa jawaban Adam dan Hawa ketika mereka ditemui Allah dan Allah bertanya langsung kepada. Kisah Adam dan Hawa ini selanjutnya kita akan lihat, karena kisah ini cukup menarik anak-anak. Tuhan Allah bertanya lebih jauh, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan ini?" Artinya mendengar pertanyaan ini terjadilah percakapan yang menarik sekaitan dengan prinsip tanggung jawab dalam kehidupan. Kita nanti akan bisa membandingkan kira-kira bagaimana rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Adam dan Hawa pada masa itu. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran ini sekaitan dengan prinsip tanggung jawab, kita akan lihat kira-kira makna apa yang bisa kita petik dari materi ini. Anak-anak kami, apa yang kita temukan dalam kisah Adam dan Hawa di atas? Tentu yang pertama, Adam dan Hawa saling menyalahkan atas dosa yang telah mereka perbuat. Tidakkah mereka lebih baik di awal mengakui dosa, ya? Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah karena telah melanggar titah, hukum, dan perintah Allah. Yang kedua, Adam dan Hawa saling melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Misalnya Adam melemparkan tanggung jawab kepada Hawa, kemudian Hawa melemparkan tanggung jawab kepada ular. Kisah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ini anak-anak. Ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain. Hal yang seperti ini seringkali terjadi, ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, atau kita seringkali mencari orang lain untuk dijadikan kambing hitam atas kesalahan yang kita perbuat. Sebisa mungkin seringkali orang ini menghindar dari tanggung jawab untuk mengakui apa yang dia perbuat, menerima akibat dari perbuatannya. Anak-anak sekalian, Adam dan Hawa melemparkan tanggung jawab dari diri sendiri kepada orang lain. Dan lihat selanjutnya apa akibat dari perilaku yang seperti ini, anak-anak. Kita akan lihat akibatnya. Akibatnya berikutnya adalah rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya, dan juga rusaknya hubungan antara manusia itu dengan sesamanya. Hal yang seperti ini perlu kita perhatikan dalam anak-anak. Mengakui kesalahan, kesalahan memang terasa sulit, ya. Tetapi ada lebih baik kita memohon ampun, mengakui kesalahan kita, memohon ampun kepada Tuhan, sehingga hati kita tidak dihantui oleh rasa bersalah yang berkepanjangan. Dalam kehidupan ini pun kita harus mengaplikasikan hal yang seperti ini. Jujur itu menyakitkan. Istilah ini bisa kita melihat bahwa ketika kita berkata jujur tentang apa yang kita perbuat, memang ini terasa menyakitkan, ya, tetapi itu lebih baik karena kita sudah berjuang
untuk mengalahkan hati kita, berjuang untuk memohon ampun dari Tuhan, dari Allah. Ketika hatimu tulus, ketika hati kita tulus memohon ampun kepada Allah, maka Tuhan itu akan memberikan pengampunan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun dalam kehidupan ini. Kita harus tetap berjuang melawan keinginan daging kita. Ketika daging ini berupaya berusaha keras untuk menjauhi Allah, dan ketika kita tidak kuasa lagi menahan godaan yang ada, maka mohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan kita. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjaga melindungi kita tengah-tengah dunia ini anak-anak, tetapi hanya Yesus yang bisa menguatkan kita. Tuhan itu akan menguatkan kita, menolong dan membimbing kita, dan hari-hari ini akan kita lalui dengan penuh semangat karena kita sudah selalu berada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam naungan sayapnya yang nyaman, teduh, dan tidak satu pun malapetaka, ya, kesusahan yang bisa menjatuhkan kita. Justru Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita melampaui tantangan, melampaui masalah yang ada di kehidupan. Kami yang terbaik ketika kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, sampai di sini anak-anak kami, mari berkaca kembali dari kisah Adam dan Hawa. Kira-kira bagaimana rasa tanggung jawab Adam dan Hawa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya dalam kehidupan. Dan dengan demikian, sebagai aplikasi kehidupannya, kita harus tetap bertanggung jawab dengan apapun juga yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita adalah mitra dan teman sekerja, kita harus terus berjuang, bekerja, melakukan yang terbaik anak kami demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, sampai di sini kita akan bertemu kembali dalam topik selanjutnya. Jangan lupa kita jaga iman kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Shalom, Tuhan.